Bentuk sediaan, ya. Bentuk sediaan jelas bisa bentuk oral, tablet, kapsul, efervescent, atau bentuk topikal seperti parem, salep, losio, dan lain. Kegunaan dengan pembuktian tradisional atau empiris itu masuk kategori jamu. Ya. Nah, sumber pembuktian empiris seperti capek buyang, serat centini, ya artinya ada literaturnya. Nah, klaim penggunaan harus dengan pembuktian ilmiah. Kalau obat-obat yang sudah kimiawi, ya tentu ya ada namanya industri farmasi, ya bisa juga oleh IoT, oleh UKOT, UMOT, atau importir. Nah, tentu ditambah ya, tidak hanya CPOTB atau CPOTB bertahap, tapi juga CPOB. Dan bahan bakunya bisa saja ekstrak dikombinasi dengan bahan baku sintesis atau minyak tanaman. Dan hanya umum topikal, jadi tidak boleh untuk oral yang bahan campuran, ya. Bahan campuran, obat tradisional tidak boleh dengan kimia. Maka obat tradisional tidak boleh namanya obat kimia murni, ya, yang ditambahkan ke dalamnya. Tetapi kalau untuk sediaan luar masih boleh. Nah, jelas klaimnya mengatasi keluhan ringan, ya, membantu meredakan nyeri otot, pegal linu, dan lain-lain. Jadi dalam pemanfaatan obat tradisional ada juga, ya, campuran bahan kimia murni ke dalam obat tradisional, tetapi namanya obat kuasi untuk pengobatan luar saja. Ya. Misalnya, ya ekstrak terstandar dari katakanlah pegagan, ya, tapi kemudian ditambah dengan bahan kimia murni, tetapi hanya digunakan untuk pengobatan topikal. Nah, regulasi obat tradisional jelas ada Permenkes, ya, 007. Nah, tentang apa? Tentang obat tradisional, registrasinya. Nah, jadi Permenkes 007 2012 tentang registrasi. Kemudian Perka Badan POM 2005 1384 kriteria tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Perka Badan POM 2004 2411 pengelompokan. Nah, ini yang disebut dengan 3 macam, ya. Jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, Peraturan Badan POM 2019 nomor 32 persyaratan mutu dan keamanan obat tradisional. Ini baru, ya. Perpres, ya, PP 32 2017, ya, tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak. Peraturan Badan POM 26 2018 perizinan usaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. BPOM 27 2018 tentang standar pelayanan publik di lingkungan BPOM. Jadi ini jelas, ya, tentang registrasi obat tradisional ada 7, ya, peraturan yang perlu kita pelajari, ya, dalam rangka bagaimana nanti di bahan awal bisa sampai tangan masyarakat melalui proses, ya, pembuktian dan kemudian registrasi dan penggunaannya di tengah masyarakat. Nah, jamu sekarang sudah meningkat. Kalau sebelumnya sekitar 8.000, sekarang kena ini dokumen 2020 sudah 11.000, ya, memiliki bukti empiris. Nah, sekarang sudah ada 69 produk herbal terstandar yang sudah ada uji praklinis, bahan baku terstandar, sertifikat CPOTB. Nah, fitofarmaka sudah 24 yang telah melalui kajian ilmiah, uji klinik, juga sudah ada uji toksisitas, dan juga mutunya sudah distandardisasi. Nah, sekarang registrasinya menggunakan sistem elektronik, ya, di mana ada registrasi obat tradisional secara online, ya. Nah, kategorinya ada dicantumkan mulai dengan obat baru dengan high risiko sampai kepada risiko yang rendah, ada yang mengulang pendaftarannya,
ya, dengan komposisi tertentu. Ada yang daftar baru dengan komposisi tertentu, daftar ulang atau artinya mengulang, memperbaharui. Kemudian ada komposisi yang divariasikan dan ada juga yang khusus. Jadi penetapan daripada pendaftaran ini sudah dilakukan pengelompokannya. Ya, tujuannya tentu penetapan pendaftaran ini tidak lagi menggunakan kertas, malahan tanda tangan. Ya, pengusul pun sudah bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Ya. Apa yang disebut dengan risiko rendah? Ya, komposisinya sederhana, misalnya produk minyak kayu putih membantu meredakan gejala masuk angin, ya, mual, perut kembung, atau minyak telon meredakan perut kembung, membantu rasa hangat pada tubuh bayi. Ini contoh sederhana. Misalnya bentuk sediaan topikal, ya, minyak gosok atau kombinasi minyak kelapa, sehingga bisa digunakan untuk mengatasi. Atau bentuk oral, misalnya beras kencur, temulawak, kunyit asam, dan lain. Nah, ini boleh ya dikelompokkan sebagai karena sudah digunakan berabad-abad, ya, bahan bakunya memiliki risiko rendah. Nah, apabila bahan baku tidak termasuk dalam tahap bahan baku yang risiko rendah, maka produk yang akan dihasilkan tidak boleh dimasukkan dalam kelompok obat tradisional risiko rendah. Ya. Maka penggolongannya sudah lain lagi. Ini diantaranya ya, yang risiko rendah, oleum kokos, ya. Kalau minyak 100%, gandapura, adas, sereh, wangi, cengkeh, minyak kemiri, ya. Nah, penggunaannya jelas ya, klaimnya. Kalau minyak kelapa membantu perawatan rambut, ya, mempercepat proses penyembuhan luka bakar. Minyak gandapura untuk urut, ya, adas kembung, ya, sereh wangi untuk menghindari gigitan nyamuk, membantu meredakan gatal-gatal. Minyak cengkeh misalnya mengatasi gigi berlubang yang sakit, dan kemiri misalnya untuk ya rambutnya tetap subur, dan lain-lain. Ini jelas ya produk-produk yang didaftarkan dalam kategori risiko rendah. Nah, ini juga Nahong ya, membantu penyembuhan. Nah, ini akan jahe merah membantu stimulansia, menyegarkan badan, kunyit asam membantu katakanlah wanita datang bulan misalnya. Ya. Nah, registrasi obat tradisional ya komposisi tertentu tentunya didasarkan kepada ya obat tradisional dengan komposisi sederhana ya, yang dikategorikan sebagai non obat herbal terstandar fitofarmaka. Kalau bentuk tunggal, klaim khasiatnya sesuai dengan empiris. Nah, notifikasi registrasi obat tradisional dan suplemen untuk pendaftaran produk baru, ya, pendaftaran baru produk lokal. Ya. Nah, jelas dalam ketetapan bahan-bahan yang termasuk kategori obat tradisional dan suplemen kesehatan komposisi tertentu ada surat edarannya ya. Dilihat dalam Perka Badan POM ya, tanggal 25 November 2019 ya. Tentang penetapan tanda tangan elektronik, barcode 2 dimensi, dan lain-lainnya. Bisa dilihat pada situs ya Astrod BPOM Go ID tentang surat edaran. Nah, kita masuk kepada larangan obat tradisional. Apa yang larangan obat tradisional? Mengandung etanol lebih dari 1%, kecuali tinktur. Yang mana tinktur digunakan nanti diencerkan lagi. Ketika 1 sendok masuk ke gelas misalnya, sehingga kadarnya di bawah 1%. Kemudian bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Jadi, perlu dilihat kalau mau melabelkan ini ke dalam obat tradisional, katakanlah dalam obat tradisional ada androkarapolit. Setelah dimurnikan menjadi androkarapolit murni, ini tidak bisa lagi disebutkan sebagai obat tradisional gitu. Nah, karena sudah murni.
Tetapi kalau misalnya ekstrak standar, ekstrak mengandung androkarbolit sekian persen, itu masih bisa ke dalam klasifikasi obat tradisional. Maka kalau sudah berupa androkarbolit murni, tentu tidak bisa digunakan sebagai kategori obat tradisional karena sudah. Yang ketiga adalah tentu ya, tidak boleh ada ya, kandungan narkotika atau psikotropika. Bahan lain yang didasarkan pertimbangan kesehatan atau penelitian membahayakan kesehatan, tidak boleh. Kemudian menggunakan tumbuhan atau hewan dilindungi. Misalnya dalam ramuan kita masukkan cula badak misalnya. Jadi tanduk badak itu kalau secara tradisional dahulu ya dikikis dan kemudian dimasak dengan minyak kelapa digunakan untuk mengobati keluhan tertentu. Nah, tidak boleh sekarang. Ya. Walaupun penggunaan tradisionalnya sedemikian harus ada ramuannya. Ya, angkur ya. Buaya misalnya ya. Atau cula badak tadi yang saya sebutkan. Nah, sehingga menyebabkan hewan-hewan yang dilindungi itu menjadi diburu oleh orang dan ini boleh ya. Nah, contoh isolat yang dilarang ya, kandungan di telon itu kan Oleum phenoculi ya, nah, dari buah pala ya, ada anetol ya. Nah, tentunya kandungan anetol tidak boleh digunakan untuk minyak telon ya. Ya. Kemudian bentuk sediaannya dilarang untuk obat tradisional adalah untuk intravaginal, tetes mata, injeksi, khusus untuk obat tradisional suppositoria, kecuali itu wazir. Kalau suppositoria itu wazir boleh. Tapi kalau suppositoria dari obat tradisional untuk katakanlah analgetik, ya tidak dibolehkan lagi. Ya. Atau sustain release ya, karena ketika orang mengalami penyakit tidak bisa menelan, dimasukkan melalui bentuk suppositoria, ya ini dikecualikan ya untuk obat tradisional tidak boleh. Nah, ada beberapa bahan yang dilarang karena hasil kajian. Contohnya ini Kemenkes 1147 ya, penggunaan Simplicia Angelica sinensis atau dan Ligustiri rhizoma ya, sebagai pelancar haid, dan kemudian hasil risetnya menunjukkan ini bisa menimbulkan bayi lahir cacat. Ini tidak boleh. Kemudian Perka BPOM 10/2014 ada beberapa larangan ya, memproduksi dan mengebarkan obat tradisional yang mengandung Coptis, Berberis, Mahonia, kayu kunyit, di sini Archangelica flava, termasuk Tinospora radic ya, Tarantus roseus ya, yang menyebabkan apa? Iritasi ginjal, nefrotoksik. Sedangkan Tarantus roseus dapat menyebabkan depresi sumsum tulang. Padahal ini Tarantus roseus ini kembang sepatu ini kan mengandung senyawa alkaloid ya, yang bisa untuk obat kanker ya. Kalau masyarakat yang merah atau yang putih dahulunya sering digunakan. Nah, sekarang kalau untuk jadi sediaan farmasi itu tidak boleh ya, dipakai. Kemudian Perka Badan POM 2647 ya, tentang tanaman kava-kava kena adanya hepatotoksik. Ini semacam mirip-mirip apa ya, kava-kava ini kalau tidak salah seperti sediaan seperti daun gambir ya, tapi tidak di tempat kita di daerah Amerika Latin sana. Kemudian mengandung Paucinistalia yuhimbin ya, karena ini bisa menstimulasi dan memparalisis sistem saraf pusat. Ini obat-obat yang tanamannya dari luar. Kemudian ada juga Cortecina, daun Artemisia, dilarang juga 2005 karena bisa menyebabkan resistensi
Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax ya. Ketika tanaman ini digunakan untuk mengatasi obat malaria ya, atau mengatasi penyakit malaria, ternyata indikasi penggunaannya ini ternyata menimbulkan efek ya, resistensi. Ada edaran 1747/2016 ya, tentang kratom. Ini baru ya, dalam obat tradisional karena bisa menyebabkan efek sedatif dan narkotik. Nah, ini beberapa list tanaman obat yang dilarang oleh Perkap BPOM ya, 1384 ya, indikatif list ya. Ini biji abrus ya, aconitum ya, datura, ephedra, malahan Justicia gandarusa yang digunakan dalam riset terbukti untuk katakanlah kontrasepsi laki-laki masih dilarang karena pembuktian ilmiahnya belum ada. Lantana camara juga tidak boleh. Ya. Kemudian contoh lain, Strychnos nupfemica, biji dan akar, dan ini sudah 29, dan kemudian masih ada list yang lain. Nah, hewan yang digunakan seperti Bufo vulgaris, Samsu, Podokerok, ya. Lita vesicot, ini tidak boleh. Jadi termasuk ya, hewan yang dilindung tidak boleh. Kalau mineral yang tidak boleh, misalnya ya, bluestone, ya, tembaga 2 sulfat, sinabaris, ya, senyawa arsen tidak boleh, senyawa raksa tidak boleh, sulfur kecuali obat luar. Ya. Jadi kalau sulfur precipitatum untuk obat luar masih boleh. Nah, ini contoh-contoh yang harus dihindari dalam pengembangan obat tradisional atau dalam produk obat tidak dibolehkan. Nah, ini ada referensi untuk bisa kita pelajari adanya Wildlife Conservation Society ya, pada Undang-Undang 590 tentang konservasi alam hayati ekosistem, PP 799 tentang jenis ya yang dilindungi ya, tidak boleh dalam produk obat, suplemen, kosmetik. Di antaranya contohnya biawak, penyu, berpura tertentu ya. Tidak boleh. Kemudian ada CITES ya, konservasi ya tentang konvensi ya, International Trade in Endangered Species ya. Contohnya moose deer, hiu tidak boleh ya. Hiu paus tidak boleh. Termasuk juga tulang rawan dari hiu, termasuk minyak daripada shark liver oil juga tidak boleh. Jadi ketika kita mengembangkan obat tradisional, kita harus merujuk kepada regulasi-regulasi yang memang bahannya tidak boleh dieksplorasi karena persoalan-persoalan perlu dilindungi ya. Nah, kira-kira inilah bahan kita. Masih ada waktu kita beberapa menit untuk diskusi. Silakan. Kita habiskan 2 pertemuan tentang ya, Kotranas. Anda telah mendapatkan bahan. Kenapa kita perlu mengembangkan obat tradisional? Karena ada program pemerintah maupun program WHO. Dan tentu kita harus melihat semua obat yang diolah tadi untuk diedarkan. Ya. Nah, maka perlu adanya proses registrasi. Nah, pembuatannya ada klasifikasi ya. Industri rumah tangga, UMOT, UKOT, IoT, dan kemudian juga ada hal-hal yang tidak boleh kita gunakan dalam pengembangan obat tradisional demi ya masalah keamanan dan juga masalah melindungi ya sumber daya plasma nutha yang dalam kondisi berbahaya atau endangered species. Silakan, sudah hampir 8.40, sebentar lagi jam 9. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Bapak ngasih tugas. Nah, boleh kan ya? Sekarang Anda ini berapa nih? 55 orang? Satu kelas hari? Totalnya hari? Berapa orang anggota kita hari belajar?
tradisional ini. Ada yang bisa bantu? Hari suaranya. Ada 70 orang, Pak. Ini gimana nasibnya nih? Yang hadir hanya 55. Oke, kalau 70 Bapak pingin, kalau dibagi atas 5 berarti ada 15 grup ya. Bapak pingin masing grup rata-rata 5 atau mungkin ada yang 6 memilih satu tanaman. Ya. Tanaman nanti dibikinkan PPT, masing grup itu 5 PPT saja. Yang halaman pertamanya tentang judul dan anggotanya, dan 4 PPT-nya tentang apa yang Anda ketahui tentang tanaman tersebut, potensi dan kegunaan, dan sampai kepada apa yang telah dilakukan oleh warga dunia tentang tanaman tersebut. Nah, kita fokus mengenai tanaman aja ya, tidak perlu hewan, tidak perlu mineral. Dan syaratnya ke 15 grup tidak boleh ada sama judulnya. Jadi Anda hanya meneliti 15 jenis tanaman obat, tidak campuran tapi tunggal. Ya, silakan Anda cari bagaimana Anda bisa melihat informasi yang terupdate mengenai tanaman itu sendiri. Cukup paham Anissa, Hari, Kasih Permata, Khairunisa? Nah, Bapak silahkan kepada PJ-nya ya, Hari, untuk mengkoordinir. Ya, silakan pilih temannya, apakah nanti berdasarkan acak ya, atau ya sudah janjian lebih awal. Nah, yang penting berlima atau berenam, milih satu jenis tanaman, nanti kirim kepada Bapak PPT-nya, ya, dan kemudian Bapak akan menyeleksi 1 atau 2 untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Jadi intinya adalah karena Anda sudah mendapat materi sebelum ini dan masuk kepada kebijakan pengembangan obat Kotranas, nah tentunya sudah bisa mendapatkan apa yang dalam pikiran kita supaya tanaman ini ya bisa beredar di tengah masyarakat. Untuk apa gunanya? Apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat dan apakah sudah ada pembuktian ilmiahnya? Silakan Anda resumekan dalam 4 PPT atau 3 PPT, kemudian PPT terakhir referensinya boleh. Termasuk kandungan kimianya juga, uji-ujinya juga. Ya, tapi nggak boleh copy paste dari Anda ambil kalimat di jurnal, Anda ambil kalimat dari internet, Anda copy pastekan. Nah, bisa 100 halaman jadinya nanti. Kalau satu tanaman Anda copy bisa menjadi 100 halaman. Bapak hanya bikin 5 PPT saja. Inti sari daripada tanaman ini ya, sejarahnya, penggunaannya, apa yang telah dilakukan, ya. Apakah sudah ada evidence base, apakah sudah ada produk dari tanaman ini. Nah, silakan Anda, yang paling susah itu bukan mengembangkan ya, menjadikannya menjadi kalimat yang sedikit. Bikin 100 halaman gampang, tapi membuat 1 halaman, nah ini yang susah ya. Artinya Anda harus membaca semua ya, membaca semua dan kemudian mengambil yang poin-poin penting. Oke, ada yang ditanyakan? Amara? Amara Dwi Indah, banyak ya nama Amara di sini. Nah. Ada yang ditanyakan? Yang cukup, Pak. Apa yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ya, cepat kali mengaku belum ada. Nah, siapa yang mau bertanya? Silakan. Satu aja yang nggak boleh, soal ujian Pak, itu nggak boleh ditanya. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Ini Eugenia, ini namanya mirip-mirip apa ya? Suka
anu ya. Eugenia ini masuk tanaman juga ini. Panggilannya Iya, apa? Panggilannya Nia. Tanya sama orang tua kenapa dikasih Eugenia ini. Ada enggak sejarahnya? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Nah, apa yang mau ditanyakan, Nia? Mengenai tugas tadi, Pak, yang apa yang telah dilakukan warga dunia terhadap tanaman itu maksudnya itu kayak pemanfaatan oleh warga dunia gitu, Pak? Iya, orang Cina misalnya tanamannya ini untuk apa, orang Indonesia untuk apa. Kan bisa saja satu tanaman itu digunakan untuk berbagai tujuan. Ya. Nah, misalnya contoh sederhana ya, Bapak sebut ini pepaya. Kegunaan pepaya itu selain untuk buah kan ada juga untuk ya bagaimana mematangkan daging ya. Bagaimana untuk apalagi mengatasi getahnya untuk apa gitu kan banyak ya. Tetapi dari sekian banyak informasi ya probabilitas sehingga menjadi produknya mengarah kemana gitu dan disebabkan oleh apa, apakah kandungan kimianya atau ya berbagai informasi lah yang digali. Jadi kalau Bapak bicara warga dunia bukan hanya untuk orang Indonesia saja, bisa jadi orang Malaysia, orang India, orang Mesir ya. Tanaman ini buat mereka apa sih gitu. Tapi jangan bercerita sampai 10 halaman ya, karena halamannya dibatasi 4 PPT ya. Ringkas-ringkas saja. Oke. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya. Tapi didiskusikan ya, jangan hanya berlima itu satu orang yang mengerjakan, yang lainnya nonton. Ya, harus didiskusikan. Ya. Bisa saja kan bikin Zoom setengah jam janjian kan gratis ya, kemudian diskusi ini saya punya ide ini, sepakat masukkan, saya punya ide ini belum ada informasinya ya jangan, kalau ceritanya baru dari blog tertentu tidak bisa dipakai ya kalau hanya ceritanya, tapi kalau sudah ada ya bukunya, sudah ada jurnalnya, kemudian ada minimal skripsi atau tesis disertasi, nah ini baru bisa. Jangan juga nanti ketemu judul Anda copy semua pendahuluan penelitian skripsi gitu kan. Nah, sudah selesai 2 halaman pendahuluan aja udah selesai 5 atau 10 PPT ya, tidak seperti itu. Ya. Anda meringkas karya orang namanya itu. Nah, Bapak pingin Anda menggali ya minimal 10-20 artikel buku dan kemudian ya, membacanya dan menyimpulkan. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Nah, semakin banyak yang sama, tentu semakin besar probabilitas itu digunakan. Jadi kalau berbicara mengenai evidence, semakin banyak negara memanfaatkan tanaman itu untuk tujuan yang sama, maka pembuktiannya menjadi lebih kuat ya, probabilitasnya makin tinggi. Ya. Nah, ini strategi untuk melihat. Nah, oke, terima kasih atas waktunya. Tolong hari absensi kita hari ini ya dengan manual saja karena Bapak belum bisa masuk atau mungkin karena Bapak gaptek ya teknologi dengan sistem apa namanya yang di UNAN kita bikin Island, Pak. Island itu. Nah, jadi Anda yang muda-muda mungkin canggih ya menggunakan teknologi, Bapak masih belum familiar mengupload ke Island, tapi mengupload ke tempat lain ya bisa ya, tapi ke Island ya perlu waktu untuk belajar. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Silakan sarapan bagi yang belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita out ya. Ya. Makasih, Pak. Iya, Pak.